He's coming soon. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu jikalau kami boleh merayakan sabatmu yang kudus, kami boleh bersorak-sorai menyenangkan hatimu. Biarlah setiap sorak-sorai kami menjadi jumpa yang harum di hadapanmu, dan tiba saatnya kami mendengarkan dafar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehendakmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritas di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan dafar Elohimmu. Hanya demi nama Adonai Yeshua Masiah. Amin. Ya. Shalom alaikum. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan dafar Elohim yang saya beri judul, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Saya beri judul dafar Elohim kita kali ini. Coba di slide-nya ya. Saya beri judul dafar Elohim kita kali ini yaitu adalah jadilah berkat, atau jadilah berkat, atau menjadi berkat buat Elohim, menjadi berkat untuk Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Elohim, yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak harus menjadi orang yang kaya, tidak harus menjadi orang yang wow luar biasa, saudara. Tetapi untuk menjadi berkat kita bisa belajar dari siapa saja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari seorang yang namanya Agur ben Yake. Siapa Agur ben Yake ini, saudara? Agur ben Yake adalah penulis kitab Misle. Penulis kitab Misle atau Amsal yang luar biasa. Khususnya adalah Amsal pasal 30. Nah, penulis Misle yang luar biasa ini karena dia diberikan hikmat luar biasa oleh Elohim. Oleh sebab itu kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab Misle atau kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian dafar Elohim. Perkataan Agur ben Yake, pesan perkataan orang itu kepada Itiel, bahkan kepada Itiel dan Ukal, bahwa aku ini kasar lebih dari siapapun, dan pada diriku tidak ada pengertian mengenai manusia. Aku tidak pernah mempelajari hikmat, bahkan mengetahui pengetahuan yang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Agur ini kalau kita baca di dalam kitab Misle pasal 30, satu karakternya, saudara, dia adalah orang yang kasar. Terus kemudian dia tidak memiliki pengertian tentang manusia. Bahkan dia tidak pernah mempelajari tentang hikmat yang Maha Kudus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kalau orang pasti menilainya
langsung negatif. Wah, orang ini kasar, orang ini gak kenal sama siapapun, orang ini gak punya pengetahuan tentang Tuhan dan sebagainya. Sehingga orang bisa berpikir negatif, saudara. Tetapi satu hal, kita sering mendengar saat kita memberitakan nama Elohim kita, yaitu Bapa Yahweh, orang selalu ada yang berkata begini. Jadi karakternya macam-macam. Ada yang bilang, wah kamu itu belum belajar teologi, kamu masih belum tahu apa-apa. Ada yang bisa seperti itu. Aku sudah sekolah teologi besar, kamu belum apa-apa, kamu jemaat biasa. Sehingga kita seringkali dikecilkan. Sehingga kalau orang berpikir bahwa untuk mempelajari tentang Tuhan dibutuhkan sekolah yang sangat tinggi, dibutuhkan pengertian yang dalam, itu banyak orang berpengertian. Sehingga kalau orang mengenal nama Yahweh dianggap ini pengetahuan yang orang kalau gak belajar teologi tidak boleh membicarakan tentang nama Yahweh. Inilah salah satunya, saudara. Tetapi apa yang terjadi kalau kita belajar dari kitab Misra ini atau kitab Amsal ini, bahwa Agur adalah orang yang kasar, orang yang tidak punya pengetahuan tentang manusia, bahkan tidak mengetahui tentang pengetahuan yang kudus. Kitab suci mencatat, saudara, di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal 11 ayat 25 sampai 26. Perhatikan baik-baik kitab Matai 11 ayatnya yang ke-25. Di situ dikatakan Ba'et hahi ana Yeshua wa yomer otcha afi adon hasyamayim wa ha'aretski histarta et elema eni hakamim ufonim wa gilita otam laolamim. Yang artinya pada waktu itu sambil menanggapi Yeshua berkata, Aku mengaku kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, bahwa engkau telah menyembunyikan hal-hal orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau menyingkapkan kepada anak-anak. Saudara bayangkan, banyak orang mempelajari tentang Tuhan sampai dalam, tetapi mengenai nama Tuhannya sendiri tidak paham, saudara. Tetapi kitab suci mencatat bahwa di sini dikatakan engkau menyembunyikan, dikatakan ya, engkau menyembunyikan hal-hal dari orang bijak dan orang pandai. Ternyata ada kalanya Tuhan nggak mau supaya orang tidak menjadi sombong, tetapi justru Tuhan menyingkapkan kepada anak-anak, kepada kanak-kanak. Dulu waktu beberapa kali saya pernah mengikuti seminar, ada orang yang menolak nama Elohim kita Bapa Yahweh, berkata, saudara, jangan sampaikan kepada jemaat yang sederhana, jemaat yang di desa, nanti mereka tidak tahu, mereka malah bubar. Kita ada di gunung, saudara, kita ada di Kopeng, ada di lereng Merbabu, di lereng Telomoyo, bahkan ada di Ngelelo, ada Mbah Kasim yang usianya sudah sekitar 90 tahun. Mereka bisa mengenal nama Bapa Yahweh. Tinggal berani nggak kita menyampaikannya, saudara, kebenaran itu. Artinya Tuhan bisa singkapkan kepada siapa saja. Bahkan saya bersyukur Kehilatodula Yahweh, bahkan anak-anak sekolah sahabat sudah tahu siapa Bapa Yahweh saat berdoa. Dia sudah memakai nama Tuhannya yang benar. Bahkan doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani pun mereka sudah bisa. Artinya tergantung kita mau nggak kita belajar. Ini diungkapkan kembali kepada anak-anak. Kemudian kita lanjutkan ayat 26. Aken afi ken haya haratson levaneka. Benar Bapa, karena yang demikian telah menjadi yang berkenan kepadamu. Artinya Tuhan mau memakai siapa saja yang tulus hatinya. Amin. Jadi saya mungkin, aduh Pak, saya nggak belajar teologi, saya nggak sekolah tinggi. Tapi kalau kita mau tunduk di bawah kebenaran, kita mau belajar, pasti Tuhan singkapkan. Amin. Pasti Tuhan bukakan siapa nama Tuhan kita. Nah, hari ini kita belajar tentang Elohim kita. Kita belajar tentang bagaimana Agur bisa dibukakan banyak hal tentang kebenaran itu.
Kita lihat saudara, lanjutkan. Kadang kita belajar hikmat kehidupan bukan pada orang bijak atau orang pandai saja. Ternyata belajar itu tidak selalu kepada orang yang berhikmat, tidak selalu kepada orang yang pandai saja, tetapi bisa dari anak-anak, bahkan orang yang kita anggap kecil. Ternyata saudara, kita belajar kepada siapa saja. Saya beri contoh saudara. Ada orang berantem nih, marah, orangnya sudah tua, mungkin anggaplah umurnya sudah 30-40 tahun. Begitu marah saudara, berantem, nanti ketemu lagi dia tidak tanya. Betul nggak? Tegur sapa nggak? Marah, saya kesal. Coba bayangkan anak kecil sebesar seumur usia 3 tahun berantem, selesai pulang besok main lagi saudara. Betul nggak? Artinya mereka mudah memaafkan. Anak kecil tidak punya rasa dendam. Nah, orang tua belajarlah seperti anak kecil itu, tidak memiliki rasa dendam. Betul? Nah, artinya saudara, kadang kita harus belajar hikmat dari anak kecil juga saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Terus anak kecil punya keberanian apalagi saudara? Salah satunya keberanian. Orang tua lewat tempat yang angker mesti takut. Ya enggak? Anak kecil enggak peduli itu angker apa tidak, waktunya lewat ya lewat saja. Betul enggak? Kadang waktunya main pun lupa waktu. Sudah sore, udah jam 6 gelap masih main. Orang tuanya yang bingung, anaknya tidak punya rasa takut. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan. Ya. Terus nah, lanjut naik dulu ya, sebentar. Nah, mari. Ini kenapa? Coba, ya, sudah. Ya. Nah, mari kita belajar menjadi berkat. Seperti judul daftar Elohim kita kali ini, jadilah berkat. Mari kita belajar menjadi berkat dengan hikmat dari penulis Misre atau Amsal, yaitu Agur bin Yakeh, yang berperilaku kasar dan tidak ada pengertian manusia, tetapi memiliki hikmat dalam kehidupan yang luar biasa. Kayaknya tidak dianggap oleh orang. Mungkin kalau sekarang dianggap hanya sebelah mata saudara, tetapi dia punya pengertian yang dalam. Yang pertama yang kita akan lihat di dalam kitab Misle tadi saudara, kita lihat ya. Yang pertama, ada 4 hal yang bisa kita pelajari dari hikmat, ya, pelajari hikmat dari kehidupan ini. Kita baca dulu di dalam kitab Misle atau Amsal pasal yang ke-30 tadi, ayatnya yang ke-18 sampai 19. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Ada 3 hal yang sangat menakjubkan bagiku, bahkan 4 yang aku tidak pernah mengetahui. Ternyata Agur kagum. Dia katakan menakjubkan bagiku, artinya kagum. Ada 4 hal yang tidak pernah dia ketahui. Yang pertama, jalan Raja Wali ada di langit. Artinya apa saudara? Ya, jalan Raja Wali ada di langit. Nah, artinya jalan Raja Wali, sekalipun Raja Wali yang terbang tinggi, ya, di langit, tetap dapat melihat mangsanya yang jauh, bahkan bisa puluhan kilometer. Ini membuktikan bahwa hidup kita bersama Bapa Yahweh harus bisa melihat masa depan yang jauh ke depan. Amin. Artinya seperti jalan Raja Wali di langit. Raja Wali itu di atas udara saat terbang, tapi dia bisa melihat ular yang sangat kecil, mangsanya yang sangat kecil, artinya matanya begitu tajam. Begitu juga kita sebagai anak Elohim, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kalau kita bersama Bapa Yahweh harus bisa melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Dalam kitab Yeremia 29:11, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Artinya anak-anak Elohim harus memiliki pandangan yang ke depan, yang jauh luar biasa saudara. Saya beri contoh, salah satunya seperti apa yang kemarin saya sudah sampaikan. Orang Israel masih di padang gurun, kepanasan, kedinginan.
Tetapi Yahweh berfirman kepada Mose, kamu akan memasuki negeri yang melimpah susu dan madunya. Amin. Jadi bayangannya dia di depan itu adalah negeri yang luar biasa dahsyatnya. Amin. Sama dengan saya dan saudara, seperti jalan Raja Wali ada di langit. Yang kedua, ayatnya dikatakan jalan ular di atas batu cadas. Yang kedua, jalan ular di atas batu cadas. Jalan ular di atas batu cadas mengandung arti, saudara, sekalipun cadas itu tajam. Coba kalau batu cadas itu panas, kena sinar matahari, runcing-runcing, saudara, tajam, keras, tetapi tidak dapat melukai ular. Ular luka nggak lewat situ. Tidak pernah dia bisa mengikuti alurnya, saudara. Artinya apa, saudara? Ini mengajarkan kepada kita, setajam dan sekeras apapun kehidupan yang kita jalani, bersama Tuhan Yesua kita pasti dapat melewati. Amin. Jadi artinya, saudara, kalau kita sekalipun melewati panasnya, teriknya matahari, tajamnya, kerasnya batu cadas, selama bersama Yesua, setajam apapun, sekeras apapun kehidupan ini, selama bersama Yesua, pasti kita bisa melewatinya. Amin. Yang kedua, yang ketiga, saudara, dikatakan jalan kapal di atas, jalan kapal di tengah laut. Yang ketiga, jalan kapal ada di tengah laut. Nah, kapal tidak mungkin berjalan di darat, saudara. Kapal tidak dapat berjalan di darat, hanya ada di laut. Sedangkan laut itu kita tidak tahu gelombangnya saat ini besar apa tidak, tenang apa tidak, orang nggak tahu, saudara. Mungkin saat mulai berlayar tenang, tapi di tengah belum tentu, saudara. Contoh, Yona. Saat Yona pergi ke Tarsis, apakah coba kalau tahu depannya ada badai, nggak mungkin akan berangkat, betul kan? Saat talmidnya Yesua disuruh Yesua bertolak ke seberang, dia tenang-tenang, tapi begitu di tengah gelombang yang besar, orang nggak tahu. Begitu juga dengan kapal yang ada di tengah laut, saudara. Artinya apa, saudara? Mengajarkan bahwa gelombang kehidupan sebesar apapun yang ada, selama ada Yesua dalam kapal itu, kita tidak akan pernah tenggelam. Amin. Artinya selalu libatkan Yesua. Selama kapal kita, gereja kita, knesia kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita yang jadi nahkodanya Yesua, tidak akan pernah tenggelam. Amin. Saya beri contoh lagi, saudara. Waktu murid-muridnya berjalan naik perahu bersama Yesua, Yesua tidur ada di buritan kapal. Kapalnya dihajar angin saka atau gelombang saka, saudara, di gelombang badai. Saudara, yang dikasih, yang jadi nelayan itu siapa sebenarnya? Kan muridnya. Seharusnya lebih tahu bagaimana menghadapi gelombang. Tetapi apa yang dia lakukan? Guru kita binasa. Padahal seandainya di dalam perahu itu ada Yesua, nggak mungkin tenggelam. Betul nggak, saudara? Kita mau gelombangnya besar, cuek saja, saudara, tenang, ada Yesua kok. Kalau tenggelam, Yesua tenggelam, pasti nggak mungkin tenggelam, saudara. Amin. Jadi oleh sebab itu, libatkan terus dalam kapal kita, dalam rumah tangga kita, Yesua yang jadi nahkodanya. Amin. Lanjut, yang keempat. Ya. Nah, yang keempat dikatakan demikian. Seorang pria bersama seorang wanita muda, dalam terjemahan lain seorang perawan, saudara. Seorang pria berjalan bersama seorang muda. Ini hikmat yang luar biasa yang Agur sampaikan buat kita bisa pelajari. Saudara perhatikan, ada jalan seorang laki-laki, ya, jalan seorang laki-laki bersama seorang wanita muda atau seorang perawan. Apa yang Anda tahu seorang yang lagi jatuh cinta? Orang laki-laki jalan sama seorang perempuan muda, pacaran lah seperti itu. Kira-kira yang saudara tahu apa? Sedih? Cemberut? Mas Rahmat apa? Senang. Pak Rowo senang, dulu mengalami waktu masih muda. Ya, artinya senang sudah berjalan. Sedangkan saudara yang dikasih arti apa? Orang yang lagi jatuh cinta itu selalu yang dilihat senangnya,
baiknya saudara. Betul gak? Kalau perlu tiap hari aku pengen lihat, tiap hari pengen tahu kabarnya. Betul gak saudara? Kalau sekarang sudah canggih pakai HP, WA, SMS, ya toh, macam-macam saudara bisa lihat. Kalau dulu pakainya surat, ya enggak? Coba zaman Pak Noah pakai apa Pak? Surat, selempit di pagar, ya enggak? Mungkin seperti itu. Itu sudah senang, suratnya sampai lecek aja dibaca terus. Kalau sekarang WA-nya nggak dihapus-hapus, karena isinya pasti yang baik-baik. Sudah makan belum? Betul nggak? Sudah mandi belum? Mandi aja kok ditanya saudara. Ya pasti mandi lah, betul nggak? Artinya orang begitu senang. Orang lagi jatuh cinta itu yang dilihat senang, yang dilihat baiknya. Tidurnya ngorok dibilang penyembahan, tidurnya ngiler dibilang sarang burung walet mahal. Jadi orang yang dilihat itu senangnya luar biasa. Artinya apa saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Orang yang lagi jatuh cinta akan selalu melihat hal yang baik dari pasangannya. Demikian juga kalau kita selalu mencintai Tuhan, hidup kita akan selalu berpikir positif. Amin. Amin. Baik mengucap syukur dalam segala hal dan memiliki kerendahan hati. Karena kenapa? Jatuh cinta sama Tuhan. Yang diceritakan Tuhan terus. Betul kan? Wah, Tuhan saya baik, Tuhan saya namanya Bapak Yahweh, Tuhan saya luar biasa, saya ditolong luar biasa. Amin. Artinya yang diceritakan Tuhan karena jatuh cinta. Nggak mungkin dicerita lagi jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan nggak baik sama saya. Namanya nggak jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta pasti dia akan cerita, Tuhan saya mengenal nama Yahweh, Tuhan saya dahsyat. Amin. Bapak Yahweh luar biasa. Ternyata Bapak Yahweh nama yang sebenarnya. Artinya kita berani bercerita tentang siapa Tuhan kita. Amin. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua. Ini ada 4 hal tadi saudara, yang Agur sampai tidak tahu ya. Bahkan yang 4 hal yang menakjubkan yang dia tidak pernah mengetahui. Kemudian ada lagi saudara, apa yang dilihat Agur ya? Ada 4 hal belajar hikmat dari hal yang kecil. Tapi dari kehidupan sekarang dari hal yang kecil. Lihat yang dari kecil. Ada 4 hal yang kecil di bumi, tetapi mereka sangat bijaksana. Di dalam Misre pasal 30 ayat 24. Ada 4 hal yang kecil di bumi, tetapi mereka sangat bijaksana. Yang pertama adalah semut adalah serangga yang tidak kuat, tetapi mereka menyediakan makanan pada musim panas. Yang pertama ya, setiap perkara kecil diberikan perkara yang besar. Kitab suci dalam Injil Lukas 16:10, orang yang setia dalam perkara yang kecil akan diberikan perkara yang besar. Amin. Artinya kalau setia taat. Nah, ini belajar dari hal yang kecil tetapi bijaksana. Yang pertama adalah semut. Belajar dari semut. Dikatakan semut menyediakan makanan pada musim panas. Kenapa saat musim panas menyediakan makanan? Karena kalau musim hujan dia nggak bisa cari makanan, sehingga dia harus berdiam di dalam sarangnya. Dan untuk makan sudah disiapkan saat di musim panasnya. Artinya apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Semut adalah binatang yang kecil dan tidak kuat, namun semut dapat menyiapkan sesuatu, yaitu makanan untuk kehidupannya pada waktu yang sulit sekalipun. Artinya apa saudara? Jika kita menyadari ya, jika kita menyadari bahwa setelah kematian kita nanti ada kehidupan yang lain di sana, ya, pasti kita akan mempersiapkan diri kita selama masih hidup. Pasti kita akan mempersiapkan diri kita dan setia dalam hal apapun yang Tuhan berikan. Amin. Artinya nanti kalau kita tahu bahwa nanti setelah kita mati ada kehidupan dengan Tuhan, pasti hari ini saya menyiapkan bekal saya, mengumpulkan harta saya di Samayim, supaya saat saya meninggal, harta saya di Samayim sudah banyak. Amin. Jadi kalau orang yang tahu bahwa setelah kematian itu ada kehidupan yang lain, pasti selama hidup dia menyiapkan diri dengan baik. Amin saudara. Kita lanjutkan ya. Semut, selain semut. Yang kedua, dikatakan apa? Yang kedua, kelinci gunung adalah binatang yang tidak perkasa, tetapi mereka membuat rumahnya di bukit cadas. Ya, kelinci gunung. Nah ini,
Belajar dari kelinci. Kelinci gunung adalah binatang yang lemah, yang tidak perkasa, tetapi memiliki tempat persembunyian dari bukit batu, sehingga pemangsa seperti serigala, kucing hutan, raja wali tidak dapat menangkapnya. Artinya apa saudara hikmat yang kita bisa peroleh? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, pasti kita akan selalu mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh lah kota benteng perlindungan kita. Amin. Harus sadar, aku bukan manusia yang kuat, yang hebat. Orang saya baru kena angin dikit sudah masuk angin. Artinya belajarlah dekat sama Tuhan. Amin. Baru kehujanan sedikit sudah flu. Ya belajarlah mendekat sama Tuhan. Banyak berdoa supaya dalam cuaca ekstrim pun tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita di jalan saudara, cuma jalan normal saja kepleset bisa jatuh. Ya nggak saudara? Artinya kalau kita menyadari bahwa ternyata jalan yang datar saja kita bisa kepleset, saat mau berjalan berdoalah. Amin. Saat mau bekerja berdoalah. Saat mau berusaha berdoalah. Artinya kita berlindung pada kota benteng kita, yaitu apa? Yahweh Elohim. Amin. Ya, Tehillim 48 ayat 4. Yahweh adalah kota benteng perlindungan kita. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, belajar dari belalang. Katakan di sini, belalang yang tidak mempunyai raja, tetapi mereka keluar dengan membagi kelompoknya. Tidak ada beda seperti lebah. Kalau lebah yang lain itu ada rajanya, gitu. Tapi belalang tidak, saudara. Belalang itu tidak memiliki raja, katanya. Belalang yang tidak mempunyai raja, tetapi mereka keluar membagi kelompoknya. Belalang tidak memiliki pemimpin atau raja, tetapi belalang dapat berkelompok dan bekerja sama. Artinya apa? Jika kita juga mengaku hidup dalam lingkungan masyarakat, gereja, pekerjaan dan lain-lain, kita harus bisa hidup bergaul dengan kasih dan bekerja sama. Terlebih dalam hal rohani, jangan menjauhkan diri dari peribadatan dan persekutuan. Artinya kita lebih mendekatkan diri satu dengan yang lain. Saya sudah banyak, Pak, kapan bisa dibuat ibadah bareng lagi? Sebenarnya datang pun ya nggak apa-apa, yang penting kita jaga jarak. Karena kalau kita buat langsung dibuka, harus menyiapkan sesuai protokoler pemerintah yang ditetapkan, saudara. Harus pada alat pelindung kepala juga harus punya. Banyak hal yang kita harus dapat surat rekomendasi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan banyak juga permintaan dari luar pulau, luar daerah yang, Pak, silakan tetap online. Artinya mereka tetap rindu beribadah bersama dengan kita. Amin. Nah, jadi saudara, jika kita mengaku, sekalipun nggak ada pemimpin, karena pemimpin kita Yeshua Mashiach, amin. Tapi kita bisa berfellowship bersama, kita bisa beribadah bersama. Bahkan di lingkungan masyarakat kita, toh tidak semua penyembah Bapa Yahweh kan? Tidak semua orang Nasrani kan? Kita bisa berhidup bermasyarakat dengan baik. Tetapi kuncinya seperti judul tadi sampaikan, jadilah berkat. Amin. Bukan jadi sandungan. Yang keempat, kita lanjutkan. Yang keempat, belajar dari cicak. Ini ayat yang selanjutnya dikatakan, cicak yang dapat kamu tangkap dengan kedua tanganmu, tetapi dia ada di istana-istana raja. Perhatikan baik-baik ya. Belajar dari cicak. Cicak adalah binatang yang lemah, bahkan dapat menyakiti dirinya sendiri dengan memutus ekornya saat dalam bahaya. Tetapi bayangkan Anda mau memasuki ke sebuah istana, tentu Anda tidak dapat memasukinya tanpa ada orang dekat yang mengajak Anda masuk. Sedangkan cicak dapat masuk sampai ke hal-hal pribadi di tempat tersebut. Saya tanya di sini. Di sini yang sudah masuk sampai istana presiden siapa? Angkat tangan. Belum ada. Kecuali nanti Pak Presiden yang ngajak. Betul nggak? Saya pun belum pernah, saudara. Kecuali kalau Pak Presiden yang ngajak saya. Apalagi masuk ke kamarnya. Betul nggak? Tapi kira-kira di istana presiden ada cicak nggak? Ada nggak kira-kira? Mesti ada, saudara. Betul nggak? Nggak ada. Nanti yang jaga bilang, cicak nggak boleh masuk. Nggak ada, saudara. Pasti bisa saja masuk. Artinya apa, saudara? Mungkin Anda dianggap lemah. Kita ini dianggap seperti cicak yang kecil. Dianggap lemah, sesat, mungkin orang ngatain kita oleh banyak orang. Tetapi yakinlah bahwa kita
kitalah nanti yang dapat memasuki istananya Bapa Yahweh, yang dapat memasukinya surganya atau samayim tempatnya Bapa Yahweh. Amin. Karena janjinya Yesua, di mana aku berada, kamu pun berada, saudara. Artinya di mana nanti ada Yesua, kita ada di sana. Karena Yesua pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin, saudara. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau istana Bapa Yahweh saja, kerajaan samayim disediakan buat kita, apalagi kita yang ada di dunia ini. Pasti Tuhan sediakan yang ada di samayim. Amin. Jadi saudara yang dikasih, tidak perlu berkecil hati. Dibilang sesat, nggak apa-apa. Dibilang lemah, ya nggak apa-apa. Nggak begini kok. Yang penting saya tetap ada di kerajaan samayim. Amin. Selanjutnya saudara, kita lanjutkan. Nah, yang terakhir ada 4 hal. Ada 4 hal pelajaran yang dapat menjadikan kita kuat. Dari mulai kehidupan yang kecil, sekarang yang kuat, ya. Ada 4 hal pelajaran yang dapat menjadikan kita kuat, gagah, dan perkasa. Di sana seekor singa dikatakan di sini, ya. Ada 3 hal yang gagah langkahnya, bahkan 4 yang gagah ketika berjalan. Yang pertama adalah seekor singa yang perkasa di antara binatang buas, bahkan dia tidak akan mundur dari hadapan apapun. Yang pertama singa, saudara, yang perkasa. Singa adalah binatang buas, binatang yang pantang menyerah dan tidak mengenal takut, maka sampai dijulukin raja hutan, saudara. Artinya apa? Jika kita bersama Yesua, yaitu Aryeh atau singa dari Yehuda, maka kita akan selalu berani menghadapi tantangan apapun, pantang menyerah dalam kehidupan ini. Amin. Pokoknya selama sama Yesua, sang singa Yehuda itu, pasti kita akan berani menghadapi tantangan apapun. Amin. Makanya kalau menjadi anak Elohim harusnya berani. Mau sama hantu saja kok takut, betul gak? Hantu itu tidak perlu ditakutin. Tapi sama hantu takut, baru lewat tempat angker sudah permisi, ya enggak? Giliran lewat depannya orang tua nggak pernah permisi. Ini kan kurang ajar, saudara. Harusnya lewat orang tua malah permisi ya Pak, permisi ya Bu. Ini sopan, saudara. Giliran setan dipermisiin, saudara. Ini kebalik, saudara. Nah, saudara yang dikasih, belajar supaya kita perkasa. Artinya kenapa? Belajar dari Yesua. Amin. Yesua tidak pernah menyerah apapun. Bahkan sampai dia, Yesua, menyelamatkan jiwa kita, mengorbankan dirinya, dikorbankan, dia tetap melakukannya. Amin. Tidak pernah takut menghadapi apapun. Yang kedua adalah anjing pacuan. Di sini katakan selanjutnya anjing pacuan atau anjing pacuan. Yang kedua anjing pacuan. Nah, anjing pacuan adalah anjing yang dipelihara untuk perlombaan adu kecepatan, sehingga anjing ini saat perlombaan hanya melihat ke depan dan tidak melihat ke belakang. Biasanya dibuat lingkaran terus dikasih makanan, dikasih apa itu kayak tongkat gitu, terus dikasih makanan. Begitu dimulai dor, ini makanannya keliling dan dia yang ngejar yang di depan terus sampai yang paling lari paling duluan siapa. Nah, saudara, ini yang dia lihat begitu, dia tidak pernah lihat ke belakang, tapi terus ke depan, yang dilihat makanan yang di depan. Artinya apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Orang yang sudah bertobat, lihat, dia akan menata hidupnya dengan baik, selalu berpandangan ke depan dan hidup bertumbuh secara iman dalam kehidupan. Amin. Dia tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Orang yang sudah bertobat, nama bertobat itu dalam bahasa Ibrani tesufa, artinya berbalik. Kalau saya pernah melakukan hal dosa, saya pernah tidak mengenal Tuhan, begitu saya bertobat, saya harus lihatnya ke depan. Yang saya lihat adalah Tuhan, saya nggak mau jatuh ke lubang yang sama. Amin. Artinya yang dilihat pandangannya ke depan, bahwa bersama dengan Elohim saya dapat melakukan perkara besar. Bersama Elohim ada janji keselamatan yang kekal. Itulah janjinya. Yang ketiga, saudara, ini lihat perkataan Rabi Saul yang mengatakan bahwa apapun yang di belakangku kuanggap sampah. Artinya sesuatu yang tidak berguna, buang. Seperti orang Israel saat menjatuhkan Yeriko, saudara, tembok Yeriko runtuh. Apa yang dikatakan dalam kitab suci, saudara? Saat tembok itu runtuh, darilah tembok itu dan majulah. Berarti temboknya di mana?
Di belakang, jangan di bawah temboknya. Kalau di bawah temboknya berat, temboknya ditinggal, dilangkain temboknya, kita bisa masuk ke depan. Temboknya masalahnya yang membentengi kita tadi ditinggalkan di belakang. Kita lanjutkan saudara. Ya, di belakang itu yang negatif. Lanjutkan. Yang ketiga, kambing jantan, ya. Atau seekor kambing jantan. Saudara, khususnya kambing gunung. Kambing jantan ini kambing gunung yang saya anggap, saya ambil contoh. Adalah binatang yang berani mempertaruhkan hidupnya untuk pasangannya, bahkan keluarga atau kelompoknya. Biasanya dalam satu pemimpin, dan dia tanduknya sangat panjang sekali. Dia berani mempertaruhkan hidupnya untuk pasangannya, untuk kelompoknya, sehingga apapun yang dihadapi dia akan lawan, saudara. Artinya apa, saudara? Kita akan lihat nih, seperti ini tanduknya biasanya kambing gunung itu. Ya, contohnya seperti ini. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Masiah dan Roh Kudus akan selalu mengasihi Tuhan dan mempertahankan imannya demi apapun. Orang yang mengaku sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, harusnya dia imannya kuat. Amin. Imannya teguh, tidak gampang digoyahkan oleh apapun, tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Kenapa, saudara? Karena dia pernah berjumpa dengan Tuhan. Banyak di kitab suci orang-orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Mose berjumpa dengan Tuhan, Bapa Yahweh, hidupnya berubah. Rabi Saul berjumpa dengan Yesua, hidupnya berubah menjadi penginjil. Ya, kemudian Sakai berjumpa dengan Yesua, hidupnya berubah dari orang pelit menjadi orang yang suka memberi. Artinya perjumpaan dengan Yesua itu mengubah hidupnya. Amin. Kalau kita sudah pernah berjumpa dengan Tuhan, hidup kita harus berubah. Baik dengan pasangan, hidup, harta, dan jabatan. Jadi jangan hanya karena pasangan pindah imannya dibuang. Contohnya siapa? Kelemahannya siapa, saudara? Simpson. Harusnya dia orang yang perkasa, tapi karena pasangannya, aduh, kelemahannya disampaikan. Bisa juga karena harta. Karena hartanya, waduh, karena dikasih harta yang besar, imannya dijual. Ada juga karena jabatannya, karena pengen naik jabatan, imannya ditukar. Harus kita memiliki iman, ya. Yang terakhir, seorang raja. Yang terakhir dikatakan ayatnya di sini apa, saudara? Dikatakan atau seorang raja yang pasukan tentaranya ada bersamanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang raja akan selalu dikawal pasukannya kemanapun raja itu pergi. Presiden kemanapun selalu dikawal sama pengawalnya, saudara. Namanya pas pampres. Dimanapun presiden pasti dikawal. Sekalipun kadang kita nggak tahu, betul nggak? Karena pakaiannya preman. Tapi pasti dikawal kemanapun pergi, saudara. Raja apalagi pasti dikawal kemana-mana sama pasukannya. Nah, artinya apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kita lihat. Di dalam keadaan dunia yang jahat ini, mari kemanapun kita melangkah, kita pergi, minta selalu penyertaan Bapa Yahweh dalam Yesus Masiah dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang saya tanya, kita anak raja bukan? Kalau kita anak raja, pasti sang raja itu mengirimkan pasukannya, yaitu malaikatnya untuk menyertai umatnya kemanapun umatnya itu pergi. Amin. Makanya kalau kita mau pergi berdoa, Bapa yang melindungi sertai turunkan bala tentara malaikatmu dari sana ini, menyertai melindungi saya dari mulai berangkat sampai pulang. Bahkan kalau di rumah kita ada mesusa, kan ada mesusa. Engkau akan diberkati saat mau masuk dan diberkati saat mau keluar. Amin. Artinya penyertaannya sempurna. Saudara, nggak ada namanya anak raja keluyuran sendiri, pasti diawasin terus. Orang tua yang baik pun kalau punya anak kecil yang lagi main, dia akan diawasin terus. Betul nggak? Kemana ya tadi mainnya? Bahaya apa enggak ya? Begitu bahaya langsung. Begitu juga kalau kita anak raja. Dengan situasi yang seperti ini, ada COVID, ada banyak penyakit, selama kita minta perlindungan Bapa Yahweh, Tuhan akan proteksi kita. Amin. Tuhan akan lindungi kita. Jadi sekali lagi, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari kita belajar untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Jangan pernah memandang orang rendah, tetapi mari kita belajar untuk menjadi berkat seperti Agur bin Yake. Amin. Kita bisa belajar dari anak kecil, kita bisa belajar dari Agur.
sekalipun di lingkungan masyarakat kita. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Yuk. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup menjadi berkat dengan penuh hikmat untuk kemuliaan Aba Yahweh bersama Yeshua